Hai sahabat, kembali lagi kita di YouTube channel Poppy Amalia. Perkenalkan, saya Dr. Lisa, saya berprofesi sekaligus berkecimpung di dunia psikologi. Oke, dan kali ini bahasan kita tentang sesuatu yang sedang viral, yaitu Crazy Rich. Istilah ini jadi fenomena banget, apalagi ketika ada dua nama yang belakangan ini dijuluki dengan Crazy Rich, dan mereka sudah sekarang ini terkena kasus hukum dan ditetapkan menjadi tersangka, di mana mereka terbukti melakukan penipuan berkedok trading. Nyaris hampir semua orang tahu tentang para Crazy Rich ini, gimana akun sosial media mereka memiliki followers yang banyak. Jadi apa yang mereka tampilkan di sosial media, apa yang mereka posting, selalu mendapatkan like dan share yang banyak daripada followersnya. Tentu saja apa yang mereka tampilkan setiap hari, setiap saat, mulai dari kemewahan, apa yang mereka miliki, ini sudah pasti secara tidak langsung ingin ditiru oleh banyak anak muda, di mana mereka menilai, luar biasa ya, dengan usia yang muda, memiliki harta yang berlimpah, siapa sih yang nggak mau seperti itu? Kenapa sih orang-orang ingin merasakan yang namanya financial freedom dan merasakan, wah, tanpa harus bekerja keras, tapi bisa mendapat penghasilan yang banyak, bisa memenuhi tuntutan kebutuhan hidup dan gaya hidup, sepertinya sempurna sekali. Sekarang mari kita analisa bareng yuk. Kenapa sih orang-orang ingin kaya secara instan dari kacamata psikologi? Tapi sebelum masuk ke kontennya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya informasi edukasi yang ada di YouTube channel Poppy Amalia. Informasi mengenai istilah Crazy Rich ini sudah pasti membuat semua orang merasa wow, ingin sekali mengikuti jejak merekanya. Bayangin saja, dengan modal ratusan ribu rupiah bisa beranak pinak menjadi jumlahnya miliaran rupiah. Siapa sih yang nggak mau? Cuma duduk-duduk sambil ngopi, hanya bermodalkan internet, bisa sambil rebahan di rumah, sambil bisa santai-santai. Kita hanya cukup menggunakan monitor, baik melalui media HP ataupun laptop. Kita bisa memonitor pergerakan yang namanya trading, bagaimana trading itu fluktuatif, naik dan turun nilainya gitu. Nah, inilah yang dipakai oleh para Crazy Rich untuk bagaimana mereka bisa menginfluence para pengikutnya. Jadi secara tidak langsung, apa yang mereka posting, apa yang mereka tampilkan di sosial media setiap hari, setiap saat dengan kemewahan tersebut, tanpa disadari mereka sedang memberikan sinyal kepada followers mereka, sehingga respon yang ditangkap, wah, enak nih, bisa berinvestasi dengan modal kecil, dapat untung yang besar. Lalu banyak orang terpengaruh, ingin mengikuti jejaknya, ikut mendaftar, serta ikut ke dalam trading dengan investasi bodong ini. Jadi kenapa ya bisa banyak orang ketipu? Yuk kita coba deh untuk sedikit berpikir secara lebih menganalisa dengan cara menggunakan logika dan akal sehat, lebih banyak menggali lagi informasinya, lalu kita akan timbul pikiran, masuk akal nggak ya? Dengan cuma modal sedikit, kita duduk-duduk, lalu kita bisa mendapatkan untung miliaran. Wow, kayaknya ini sesuatu yang mustahil untuk bisa dijadikan kenyataan. It's too good
to be true kalau orang bilang. Jadi hal itu terlalu manis, jangan terlalu mudah untuk kita bisa mempercayai sesuatu yang manis, sesuatu yang mudah untuk didapatkan. Di situ kita mesti menganalisa, dan kita mesti yang namanya ada apa ya sesuatu di belakangnya. Bahkan ini pun untuk sebuah investasi kita juga membutuhkan effort, kita juga membutuhkan analisa yang lumayan panjang. Bukan hanya sekedar oke, kita memiliki modal, kita memasukkan uang, terus kita mendapatkan untungnya yang besar. Tidak seperti itu kalau kita menggunakan akal sehat kita secara rasional. Ingin kaya, ingin untung yang besar, pasti dibutuhkan sebuah proses di dalamnya. Jadi kembali lagi nih, kenapa sih banyak orang yang tertipu? Kalau kita lihat dari sisi psikologis yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri, hal ini bisa didorong oleh beberapa faktor. Antara lain kita tahu, yang pertama, di 2 tahun lebih belakangan ini kita memasuki yang namanya kondisi pandemi, di mana kondisi pandemi ini mempengaruhi beberapa tatanan sosial, seperti adanya peraturan PPKM yang membuat segala aktivitas kita terbatas, yang membuat banyaknya tenaga kerja yang di PHK, yang membuat beberapa bisnis terkena dampaknya sehingga harus gulung tikar. Hal-hal inilah yang akhirnya melatar belakangin jumlah kemiskinan menjadi meningkat. Kesulitan hidup pun untuk memenuhi kebutuhan dasar dirasakan lebih sulit lagi. Inilah fenomena yang terjadi sehingga mulai muncullah yang namanya trading belakangan ini, yang kita kenal dengan trading binari. Seperti itu, 2 tahun belakangan mulai muncul, mulai ada trennya. Lalu masyarakat melihat bagaimana seorang anak muda dengan begitu mudah prosesnya untuk mendapatkan materi hanya dengan melakukan trading, sehingga ini yang membuat masyarakat tidak lagi berpikir, tidak mau lagi berpikir secara bagaimana menganalisanya, hanya ingin berpikir secara cepat aja, bagaimana supaya bisa menjadi kaya secara instan, bagaimana bisa melihat Crazy Rich ini sukses dengan harta yang berlimpah. Jadi faktor-faktor tadi yang melatar belakangi, yaitu jumlah kemiskinan dan kesulitan hidup yang dijalani. Saat kondisi kita sedang mengalami kesulitan, apalagi menyangkut soal keuangan, soal finansial, lalu Anda mendapat ajakan, yuk ikutin aja cara gue, kita bisa loh kaya dengan instan. Kamu cukup investasikan uang sekian, maka kamu nanti bisa menghasilkan miliaran rupiah. Lihat nih gue, usia masih muda, 25 tahun. Nah, ini tanpa disadari terbentuk satu pola. Satu pola yang memang sudah diatur skemanya, di mana pola ini untuk mempengaruhi kondisi orang-orang yang sedang mengalami kondisi kesulitan, terutama kesulitan finansial. Maka orang nggak berpikir panjang lagi atau mencari tahu seperti apa sih bentuk investasinya. Pokoknya yang terpikir cuma saya pengen kaya, saya ingin menjadi sukses dengan cara ya tadi instan seperti itu. Nah, mengapa orang-orang pengen kaya secara cepat? Karena secara dasar sifat manusia, secara sisi psikologis, manusia itu maunya semua serba instan. Pingin kaya mendadak seringkali membuat seseorang jadi mengambil keputusan secara emosional. Tidak lagi logis, tidak lagi rasional,
tidak lagi menggunakan akal sehatnya. Bagaimana supaya kita tidak gampang untuk tergiur hal-hal seperti itu, hal-hal yang membuat kita terperangkap atau menjuruskan kita kepada hal yang sebenarnya membuat kita bisa lebih sengsara lagi. Jadi ingat ya, kalau ada yang instan, kalaupun ada yang menjanjikan, pastikan dulu bagaimana sih bentuk investasinya, bagaimana sistem kerjanya, dan sebagainya. Dan jangan lupa juga, sekarang ini eranya, zamannya sudah berkembang. Banyak edukasi yang bisa didapatkan, banyak informasi yang bisa digali. Jadi nggak ada salahnya, selain menggali informasi, menganalisa lagi bentuk investasinya, coba deh ikuti pelatihan-pelatihan yang bisa memperkaya kalian akan ilmu tentang apa sih trading itu, bagaimana sih menjalaninya, bagaimana sih resikonya, kecil atau besar sih resikonya, seperti itu. Sampai kita meyakini bahwa ini bukanlah investasi bodong. Jadi postingan yang ada di sosial media yang kita lihat sehari-hari dengan tampilan yang mewah, dengan kendaraan yang digunakan, dengan pakaian atau atribut branded yang digunakan, bahkan bisa makan di restoran-restoran mewah, traveling ke luar negeri. Hal-hal ini yang akhirnya direspon oleh masyarakat luas. Bagaimana sih kita bisa seperti mereka, sukses, kaya, memiliki pendapatan miliaran, menikmati hidup? Jadi itu semuanya yang ingin dilakukan, meniru para crazy rich. Jadi untuk bermain media sosial itu semestinya kita harus bijak. Bagaimana caranya supaya kita bisa bijak dalam menggunakan sosial media? Salah satunya, coba kita belajar untuk mencintai diri kita sendiri dulu, atau yang istilahnya kita kenal dengan self love, di mana ketika kita bisa mencintai diri kita sendiri, mencintai itu artinya kita mengenali diri kita ya. Kita mengenali di mana kelemahan kita mengenali di mana kekuatan diri kita mengenali apa yang menjadi impian kita mengenali apa yang menjadi potensi dalam diri kita. Kalau kita sudah bisa mengenali diri kita sudah tahu plus minusnya yang ada di diri kita, dan satu, tidak ada manusia yang sempurna. Maka ketika kita sudah menerima itu semuanya, kita bisa lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media. Sehingga apa yang kita lihat, apa yang ditampilkan di sosial media tidak bisa lagi mempengaruhi kita. Hal-hal apa yang bisa membawa pengaruh negatif terhadap diri kita harus pintar untuk memblokirnya. Memblokir pikiran kita, perasaan kita, agar tidak mudah terbawa arus. Ingin menjadi kaya instan, ingin menjadi sukses secara cepat, seperti itu. Kita bisa lebih melihat postingan-postingan teman ataupun orang lain yang lebih positif, yang dimana bisa membuat kita lebih termotivasi. Contohnya, kita bisa melihat dari sisi positif tentang keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan pendidikannya. Atau kita juga bisa melihat bagaimana seseorang menekuni satu bidang dan dia bisa atau berhasil meraih prestasi dari bidang yang dia tekuni. Jadi jangan lupa self love, cintai diri kita dulu dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Jangan sampai ada pembodohan lagi, terutama dari segi mental. Jadi ketika kita melihat gaya hidup seseorang di dalam sosial media, tadi jangan lekas percaya 100%. Karena apapun di zaman sekarang, semuanya bisa disetting. Semuanya hanya bisa ditampilkan di sosial media demi pencitraan.
demi seseorang ingin menempatkan di mana dia ingin dinilai oleh orang lain dari sisi status sosialnya. Jangan lakukan itu. Jangan hanya dengan tuntutan gaya hidup, hanya karena ingin diterima di satu lingkungan sosial, sampai kita rela ingin merubah identitas asli dari diri kita. Jangan sampai terfikirkan bagaimana saya bisa punya gadget terbaru yang bergengsi, sampai saya ingin diakui di lingkungan sosial kalau saya bisa membawa tas yang branded, ingin diakui oleh teman kalau saya bisa makan di restoran mewah. Jangan mudah untuk terpengaruh seperti itu. Jadilah diri kita sendiri. Makan di tempat sederhana, tapi itulah diri kita sendiri. Memiliki gadget yang bukan terbaru, tapi fungsinya masih berfungsi, dan kita senang menggunakannya, itu berarti kita sudah bisa menerima keadaan diri kita sendiri tanpa kita harus merubah identitas diri kita. Itu ya sahabat Poppy Amalia, pandangan dari sisi psikologi mengapa alasannya orang-orang ingin menjadi kaya secara instan. Dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang besar, ingin meraih pendapatan yang besar, harus ada effort yang besar pula untuk bisa meraihnya, untuk bisa meraih itu semua. Tidak cukup hanya dengan modal rebahan, lalu kita bisa mempunyai duit miliaran. Sekian pembahasan kali ini. Untuk next, kita ngobrolin apa lagi ya serunya? Yuk, komen di bawah ya guys. Terima kasih.